Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas sedikit mengenai looping, ya, khususnya untuk pengulangan for do. Ada dua aplikasi yang akan kita buat untuk eh, looping for do ini. Yang pertama adalah perkalian sederhana. Yang kedua, kita akan membuat aplikasi mengenai deret aritmatika. Bagaimana cara menghitung UN dan SN. Oke, jadi langsung saja. Mungkin untuk yang pertama kita mulai sama-sama. Sini saya ketikkan dulu program looping for do. Ada dua variabel yang akan digunakan di sini, sebut saja A dan B. Keduanya kita definisikan sebagai bilangan bulat. Oke, lalu kemudian begin. Nah, untuk main programnya itu kita tuliskan di bawah begin ya. Untuk CLRSCR ini adalah kode untuk clear screen. Jadi ketika programnya nanti di run, kita run sesekali, lalu kemudian kita run kedua kali, hasil yang sebelumnya akan terhapus. Nah, ini kodenya CLRSCR atau clear screen. Nah, sekarang di sini saya tuliskan dulu untuk tampilan judulnya program perkalian dengan for do. Oke. Right. Jadi di sini kita masukkan perintah untuk masukkan sebuah bilangan di mana nantinya bilangan ini yang akan menjadi patokan perkalian program yang mau kita buat. Sebut saja variabelnya misalkan B yang sudah kita definisikan di atas. Jadi di sini saya tuliskan masukkan nilai B, lalu kemudian di bawah perintah untuk menginput. Ya, atau boleh begini saja mungkin supaya hemat baris. Oke, nah sekarang kita akan melakukan pengulangannya. Jadi format penulisan for do ini untuk looping for do itu di sini mulai dari for. Di sini ini namanya variabel counter ya, atau variabel yang akan diulang. Jadi di sini kita tuliskan dari A sampai dari berapa sampai berapa. Nah, di sini contoh misalkan variabel A ini kita start dari 1 sampai 15. Contoh misalkan do begin right line. Oke, jadi secara sederhana format untuk penulisan for do ini seperti ini, teman-teman ya. Jadi for variabel yang akan diulang itu startnya dari berapa sampai berapa. Jadi kita mau ulang berapa kali? Di sini 1 sampai 15. Lalu kemudian do, lakukan. Perintah yang akan diulang itu adalah perintah yang berada di tengah-tengah begin dan end di bawah for. Jadi perintah yang akan saya ulangi di sini adalah tuliskan perkalian yang telah kita buat. Jadi di sini saya tuliskan B yang kita inputkan sebelumnya. Lalu kemudian saya tuliskan kali ya, kali. Karena dia string maka dia pakai tanda petik. Lalu kemudian B dikali A. Ini hanya variabel A dan B variabel, jadi dia tidak menggunakan tanda petik.
lalu kemudian sama dengannya string, jadi dia pakai tanda petik, lalu kemudian di sini B dikali A. Oke, jadi sederhananya teman-teman, jadi pertama nanti kita diminta untuk memasukkan nilai B. Contoh misalkan nilai B yang saya masukkan itu 9, maka di sini kan A 1 sampai 15, maka di sini nanti perintah yang muncul adalah 9 dikali A. A ini mulai 1, berarti nanti mulai dari 9 kali 1 sama dengan 9 ya. Terus setelah 1, A-nya naik ke 2 lagi. 9 kali 2 sama dengan 18 dan seterusnya sampai 9 kali 15. Itu ketika nilai B yang kita masukkan adalah 9. Oke. Yang terakhir line dan end. Oke, sekarang program ini telah selesai. Kita coba untuk run. Oke, kita pertama diminta untuk memasukkan nilai B. Contoh misalkan saya masukkan 9, maka program perkalian yang muncul adalah program perkalian 9 kali 1 hingga 9 kali 15. Oke, contoh lagi saya masukkan 231, maka yang muncul adalah perkalian 231. Oke, itu untuk program yang pertama. Kita langsung ke program yang kedua untuk for do ini. Sini kita akan membuat program untuk menghitung deret aritmatika. Jadi di sini saya tuliskan dulu program ya. Deret. Adapun variabel yang digunakan A sebagai nilai pertama, B sebagai beda, ada N ya, banyaknya suku, K yang kita akan definisikan nanti sebagai variabel counter atau variabel yang akan diulang. Lalu ada UN, ini kita definisikan sebagai integer, dan SN yang kita definisikan sebagai real. Kenapa SN kita definisikan sebagai real? Karena di deret aritmatika rumus SN itu ada N per 2, sehingga hasil dari SN ini memungkinkan dia menjadi bilangan yang tidak bulat, sehingga SN kita definisikan sebagai bilangan real. Oke, lanjut. Bikin CLR SCR. Di sini saya tulis dulu judulnya. Write line program deret aritmatika. Oke. Jadi kita langsung saja mulai programnya dengan munculkan perintah untuk menginput nilai awal dan bedanya. Oke, read line A ya, untuk supaya tidak terlalu banyak mengetik, ini kita copy saja menggunakan Ctrl Insert, lalu kemudian kita paste menggunakan Shift Insert. Sisa variabelnya yang diganti, ini B untuk beda ya, beda, dan satu lagi, dan ini banyaknya suku atau kita definisikan sebagai N. Oke, di sini langsung kita lakukan pengulangan ya. Jadi variabel counter yang kita definisikan tadi adalah K. Di sini bisa kita tuliskan K1 sampai, nah di sini karena kita masukkan, karena variabel N tadi yang diinput ya, kita input berarti nanti banyak sukunya itu ditentukan ketika programnya berjalan.
Karena n-nya di input, maka di sini kita definisikan saja kalau k-nya itu 1 sampai n. Jadi terserah pengguna nanti yang menentukan mau sukunya sampai berapa. Oke, for k sama dengan 1 sampai n, lalu kemudian begin. Kita masukkan dulu rumus UN. Rumus UN itu suku pertama ditambah, kalau rumus yang kita pelajari waktu SMA dulu, suku pertama tambah n kurang 1 kali beda. Namun karena yang berulang di sini k, berarti di sini rumus jadi a tambah k kurang 1 kali beda. Oke, terus kita lanjut dengan write line. Sebelum memunculkan nilai UN, kita memberikan keterangan dulu U seperti ini mungkin ya. U, lalu kemudian K sama dengan, lalu kemudian yang terakhir UN. Jadi ini adalah kira-kira nanti hasilnya misalkan U1 sama dengan berapa ya. Jadi karena kan UN di sini itu bergerak mulai K1, K sama dengan 1 sampai K sama dengan 1 sampai N, sehingga di sini juga nanti akan memunculkan hasil yang berseris sampai jumlah ke N. Selanjutnya N ya, N titik koma. Lalu kemudian di sini saya hitung Sn sama dengan N per 2 ya, seperti rumus yang kita pelajari dulu. N per 2 dikali A tambah UN. Karena pengulangan ini nantinya akan berakhir pada UN dengan N yang paling terakhir, sehingga di sini langsung saja kita pakai A tambah UN. Namun apabila teman-teman mau menggunakan rumus yang seperti biasa kita lihat juga tidak masalah, yaitu N per 2 dikali A tambah N kurang 1 dikali beda. Oke, jadi karena di sini A tambah N kurang 1 kali beda sama saja dengan UN, maka di sini saya pakai UN saja. Oke, selanjutnya adalah memunculkan hasil dari Sn ini. Di sini saya ketikkan jumlah sukunya adalah, oke, di sini saya tuliskan Sn. Nah, di sini ini adalah Sn titik 20 ini adalah pembatasan berapa banyak bilangan desimal yang mau kita tampilkan, karena di awal tadi Sn kita definisikan sebagai bilangan real. Oke, dan yang terakhir adalah N. Oke, programnya sudah selesai. Coba kita run. Oke, kita misalkan masukkan nilai awal A5, bedanya 7, dan banyak sukunya misalkan 10. Maka ini adalah suku-suku yang ditampilkan mulai suku pertama hingga suku ke-10, dan di sini yang paling terakhir adalah jumlah sukunya. Jadi yang dimaksud adalah S10 ya. Pada saat yang ditampilkan hingga suku ke-10, berarti jumlah suku yang dihitung itu juga sampai suku ke-10. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai di sini dulu belajar Turbo Pascal kita kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Rumah Belajar Statistika dan follow Instagramnya RB Statistika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.